Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore menjelang malam buat kamu semua Sobat Dios yang ada di rumah. Senang banget deh hari ini Isya bisa kembali lagi menemani kamu semua nih Sobat Dios di acara Jalan Kehidupan. Tepatnya di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Dan hari seperti yang kamu tahu juga bahwa dalam acara Jalan Kehidupan malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, tamu yang hadir di malam hari ini untuk membagikan firman, untuk kita bisa belajar lebih dan lebih lagi tentang firman Tuhan. Karena ya seperti yang kamu tahu, ketika kita membaca satu ayat aja ya dalam firman Tuhan, ketika kita berulang kali, setiap kali kita membaca ayat yang sama, Tuhan tuh selalu membukakan hal-hal yang baru. Nah, biar hidup kita menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita pun mengerti, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, malam hari ini sebelum kita berkenalan dengan beliau, kita akan Isi juga mau ngingetin kamu juga nih Sobat Dios. Jangan lupa untuk kamu yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, kamu bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Nah, untuk siaran malam hari ini juga memang kita rekam karena nanti videonya akan kita upload di YouTube Dios Radio. Jadi kamu bisa langsung nanti bisa nonton ya. Dan jangan lupa juga untuk mengecek memfollow Instagram kita dan juga Facebook kita. Ada di Dios Radio VOE. Oke. Nah, dan buat kamu semua nih, kalau kamu merasa bahwa sebenarnya bukan cuman acara ini aja, tapi banyak acara yang sudah kita upload nih Sobat Dios di YouTube Dios Radio. Jangan lupa untuk di-subscribe, ditonton videonya, di-like videonya, dan di-share. Biar bukan hanya kamu saja yang menerima berkat dari firman yang dibagikan, tapi orang-orang yang kamu kasihi, kenalan kamu, siapapun pribadi yang kamu sharekan video itu juga menerima berkat yang sama. Dan mereka mengalami jamahan Tuhan yang lebih lagi. Nah, untuk malam hari ini kita sudah kedatangan Bapak Sahala Martua Solin. Nah, selamat malam Pak. Selamat malam Ibu. Ya, untuk malam hari ini kita Pak Sahala ini akan, saya manggilnya Pak Sahala aja ya Pak. Iya. Mungkin nanti Bapak kalau misalnya mau ngomong bisa lebih dekat lagi ke mic-nya. Baik. Ya. Nanti buat malam hari ini kita mau belajar tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Nah, karena ini penting untuk kita lebih mengenal lagi, untuk kita bisa lebih dalam lagi belajar tentang diri kita sendiri dan juga Tuhan, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, untuk sebelum kita mulai acara malam hari ini, silakan Pak Sahala untuk memperkenalkan diri. Bapak dari mana, gereja mana, udah berapa lama tinggal di Bandung, ya kan? Baik, saya mulai. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Salam penggemar Dios Radio. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sahala Martua Solin. Saya tinggal di Bandung sudah lebih kurang 21 tahun ya. Udah lama ya Pak. Dari tahun 1999. Oke. Ya, dan hanya punya satu istri satu-satunya. Baru punya 2 anak. Dan saya menggembalakan sebuah gereja lokal dari 2003. Gereja Baptis Independen Indonesia Jemaat Betel di Kopo Permai, Bandung. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kan kita sekarang mau belajar tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Sesuai temanya untuk malam hari ini nih. Buat kamu, yuk sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita meminta biar Tuhan sendiri yang pimpin, biar semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dalam proteksi sempurna, sehingga hikmat yang dari Tuhan itu ada dalam hidup setiap kita, sehingga apa yang dibagikan malam hari ini kita jadi lebih mengerti, memahami
Amin. Ya, saya minta untuk Bapak Pendeta juga Pak Sahala untuk berdoa pembuka untuk malam hari ini untuk kita sharing. Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar anugerah-Mu memelihara kami pada malam hari ini. Dengan kuasa-Mu juga memerintahkan kami menjadi saksi dari kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami berserah pada malam hari ini, baik kami di studio Dios Radio dan juga penggemar radio Dios ini dari berbagai wilayah, boleh di dalam pimpinan Tuhan melampaui akal pikiran kami untuk tenang dan mendengar firman Tuhan yang bergema dari Dios Radio melalui hamba-Mu. Biarlah juga oleh Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu menyampaikan firman ini dengan jelas dan terang, sehingga hanya berkat semata-mata yang kami akan terima daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kuasai hidup kami, kuduskan Kristus dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, dan buat kamu semua Sobat Dios, sebelum kita masuk sharing kita malam hari ini, mendengarkan sharing yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Sahala untuk malam hari ini, saya mau ngingetin kamu juga untuk jangan lupa kalau memang kamu ada pertanyaan dari apa yang di-sharingkan malam hari ini, kamu bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isi ulang lagi ya di 0813 8722 7274. Dan sebelum kita mulai, kayaknya kita dengerin lagu dulu untuk kamu bisa mempersiapkan. Yuk, persiapkan Alkitab kamu, persiapkan hati kamu untuk kita benar-benar belajar banyak malam hari ini tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Kita dengarkan satu buah lagu dulu, setelah itu kita akan kembali lagi. So, stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Kembali lagi bersama Isya dan pastinya juga bersama Bapak Pendeta Sahala Martua Solin yang akan membagikan, men-sharingkan tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Nah, yuk sama-sama persiapkan hati kamu untuk kita belajar lebih lagi tentang bagaimana cara menjaga motivasi diri dalam Kristus ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih Bu. Halo, selamat malam sahabat Dios Radio. Shalom. Shalom. Terima kasih. Sahabat Dios Radio, saya bersyukur sekali ada kesempatan untuk bergema, menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui ini suara-suara dari yang diantarkan oleh udara. Saya berharap bahwa kita bisa mendengar dengan baik supaya kita bisa mendapat berkat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, Pendeta Sahala Martua Solin, untuk kita semua. Dalam hal ini juga saya berterima kasih kepada semua staf ataupun pengurus dari Dios Radio yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui siaran radio streaming ataupun melalui media sosial. Hari ini saya memang akan membawa renungan dari firman Tuhan tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Menjaga motivasi diri dalam Kristus. Mungkin ini berdasarkan dorongan hati dan pengalaman hidup. Bagaimana saya bisa merasakan dalam diri saya sebagai manusia memiliki kemandirian untuk menciptakan sebuah motivasi diri. Sebab sampai sejauh ini sebagai hamba Tuhan yang sudah lama coba mempelajari firman Tuhan dan mengkhotbahkannya di dalam jemaat lokal GBI Bethel, saya coba memikirkan bahwa manusia itu memiliki sisi yang serupa dan sama seperti Allah. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu, bahwa marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar
dengan kita. Artinya manusia itu memiliki ada sisi kesamaan dengan Allah. Sebab kita tahu bahwa Allah itu menyatakan dirinya seperti manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan alasan itu saya coba mau menyaksikan bagaimana kita bisa menjaga motivasi diri dalam Kristus. Sebab Kristus adalah tubuh kudus. Dan sebelumnya dia adalah Yesus. Yesus yang mengambil rupa manusia. Ya, rupa manusia tinggal bersama-sama manusia. Allah itu sebenarnya bukan manusia, tetapi dia mengambil rupa kedagingan manusia. Maka ketika dia berwujud sebagai manusia, ada namanya, yaitu Yesus. Bahkan Allah memberikan nama itu kepada Yusuf, bapaknya di dunia, untuk nama yang sama dengan nama seperti manusia miliki. Tapi ketika dia sudah mati di kayu salib sesuai dengan tujuannya datang ke dunia, dia datang untuk mati bagi manusia, dan dia dikuburkan kemudian bangkit, berubah menjadi Kristus. Sehingga kita kenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini saya coba membawa kita merenungkan bagaimana kita bisa menjaga motivasi diri dalam Kristus. Bukan lagi kita melihat motivasi diri dalam Yesus. Karena dalam Yesus dia sudah tidak Yesus, tapi dia sudah Kristus. Apalagi di zaman sekarang kita menerima Kristus, bukan menerima Yesus. Karena kita di zaman di mana kasih karunia datang kepada kita setelah Tuhan menjadi Kristus, bukan Tuhan menjadi Yesus. Apa saja yang kita lihat dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 16 ini? Sahabat Dios Radio, ada beberapa ayat yang kita mungkin bisa baca. Namun jika waktu ini saya lihat diberikan banyak, apa baiknya kita baca semua ya? Ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Kolose pasal 2. Izinkan saya coba membacakan dengan cepat kepada kita semua. Oke, saya akan baca dari sini. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Apa yang kita lihat dari Kolose ini tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Sementara kita harus mengenang atau mengingat kembali siapa Kristus di dalam kita. Walaupun tema ini tema yang biasa kita lihat, namun kita harus lihat dasar kita bisa mendapatkan motivasi diri dalam Kristus sudah menjadi milik Kristus. Itu dulu. Sudah ada Kristus di dalam diri kita dan sudah ada kita di dalam Kristus. Bagaimana bisa itu terjadi? Jika kita sudah menerima Dia, percaya Dia, dan mentuhankan ataupun menjadikan Tuhan Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita tahu bahwa kita itu ada peluang untuk menjaga motivasi dalam Kristus. Jika belum ada Kristus di dalam diri kita, kita tidak bisa tahu mendasari kita itu dimotivasi dalam Kristus. Karena ada orang yang dimotivasi berdasarkan hasil kerjanya, ada orang yang dimotivasi berdasarkan arahan daripada apakah dia memiliki atasan, dia memiliki bos, dia memiliki orang tua, dia memiliki orang yang berkuasa atas hidupnya secara manusia. Sedangkan kita itu diarahkan dalam tema ini bagaimana memotivasi diri dalam Kristus. Berarti Kristus di atas kita. Kristus yang berkuasa dalam diri kita. Sehingga kita tahu bahwa kita mau menjaga motivasi itu, gitu. Ya. Kalau kita misalnya belum diarahkan dan terarah di dalam Kristus, semoga apa yang saya sampaikan di Sahabat Dios Radio ini bisa mendapatkan perenungan dan pengubah kehidupan kita. Apa yang pertama kita lihat, bagaimana kita menjaga motivasi diri dalam Kristus? Yang pertama adalah peliharalah hati yang baik dalam Kristus. Maka kenapa yang pertama ini kita harus ada pemeliharaan hati yang baik dalam Kristus? Karena kita sudah dalam Kristus. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya, saya kan belum ada Kristus. Ada banyak para penginjil, ada banyak para hamba Tuhan yang bisa menyampaikan bagaimana kita menjadi milik Kristus. Bagaimana kita menjadi dalam kuasa Kristus. Sehingga kita tahu, saya harus menjaga motivasi dalam Kristus itu. Apa yang dikatakan di dalam ayat 6? Kamu telah menerima Kristus Yesus. Perhatikan, itu dasarnya. Artinya perkataan itu menunjukkan, diingatkan kamu kan sudah menerima Kristus. Kamu ada di dalam Kristus. Maka temanya itu menjaga motivasi dalam Kristus. Artinya kalau di Bali, kalau belum terima Kristus, bagaimana dia bisa menjaga motivasi dalam Kristus? Sehingga ayat itu menegaskan kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini dari Alkitab ya, ayat 6 itu. Ada 3 hal yang kita lihat di situ bagaimana kita dimotivasi dengan memelihara hati yang baik. Memiliki hati yang sama seperti Kristus, itu yang pertama. Pernah kita baca dalam Alkitab ya, bahwa ada suatu ketika Yesus datang ke rumah yang berpenyakit kusta. Kemudian di sela-sela dia ada di pertemuan itu, seorang ibu datang membawa minyak dan meminyaki rambut Yesus. Itu semasa masih Yesus bagi manusia atau pelayanannya di dunia. Namun di situ dikelilingi oleh murid-muridnya dan para ahli Farisi, mungkin ahli Taurat ada di situ. Ketika si ibu ini meminyaki kepala Yesus, maka beberapa orang dari antara murid Yesus bilang begini, kenapa begitu pemborosan? Itu mahal. Kita bisa jual dan membagikan kepada orang miskin. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Hei, kenapa kamu menyusahkan dia? Dia kan berbuat baik kepadaku. Mari lihat di Alkitab. Yesus langsung mengatakan bahwa si perempuan yang meminyaki kepala Yesus sedang berbuat baik kepada Yesus.
Garis bawahi kata perbuatan baik. Kalau Yesus sebagai manusia menganggap bahwa perbuatannya si perempuan yang meminyaki kepalanya itu sedang berbuat baik, betapa indahnya si perempuan itu mendengar. Sehingga murid-murid yang sudah lama diajar Yesus bingung, kok ini jadi perbuatan baik? Maka Yesus lagi tambah, karena Yesus tahu dalam hati pikiran muridnya, bilang begini, kan orang miskin itu ada di antara kamu sepanjang hidupmu. Sehingga kapanpun kamu mau berbuat baik kepada orang miskin itu silakan menurut kehendakmu. Itu dalam ayat konteks itu. Tetapi dia ini, artinya Yesus mengatakan perbuatan baiknya kepadaku sebagai manusia, dia tahu apa yang dia perbuat untuk menyiapkan penguburanku. Bayangkan Yesus bilang, orang yang tidak menyadari bahwa perbuatannya itu adalah sebuah perbuatan baik kepada Yesus, persiapan penguburannya. Artinya kadangkala kita tidak menyadari nilai perbuatan kita itu harus nilai perbuatan yang benar-benar dari ketulusan. Dari sesuatu yang tidak mengandalkan dari dirinya yang sedang berbuat baik kepada seseorang. Dan Yesus langsung melihat betapa indahnya si perempuan dengan hati membawa minyak yang begitu mahal di mata manusia dan dikucurkan di kepala Yesus, yang notabene Yesus itu ya mungkin dianggap mereka hanya sebuah guru saja. Tapi mereka belum tahu memang dia datang untuk mati, dan simbol meminyaki kepala Yesus adalah untuk penguburannya. Kita melihat ini banyak sekarang ketika ada orang mati maka minyak ditaburkan. Itu melihat dari simbol itu loh. Kita lihat ada di sebuah palongan orang matinya ketika ada orang terus minyaki. Maka Yesus katakan, ini si perempuan berbuat baik kepadaku. Ibaratnya, sebenarnya saya ini datang untuk mati. Jasmani yang saya ambil ini untuk menjadi tubuh saya adalah roh, posisi mati. Kenapa mati? Ya manusia kan sudah mati dalam dosa. Efesus pasal 1 ayat 2, kamu dahulu telah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi sehingga manusia ini memang menuju kematian, namun dalam masa kehidupannya di dunia diambil Tuhan. Maka Yesus ini bilang begini, kapanpun saya mau mati ya bisa. Ketika si perempuan meminyaki dia bilang, dia berbuat baik dan dia melakukannya untuk persiapan penguburanku. Artinya seperti sudah mati dia kan. Dan orang tidak bisa bicara apa-apa. Sebab memang begitu demikian, memang begitu adanya. Sebelumnya sudah diberitahu bahwa Yesus akan mati, dan murid-murid mikir, kenapa harus dia ngomong begitu, kenapa harus mati? Karena semua manusia mengharapkan, khususnya orang Yahudi, begitu Yesus datang ke dunia menjadi raja dan dijadikan raja, supaya dia bisa memiliki kemenangan, karena memiliki sebuah raja untuk memerangi para penjajah atau karakter-karakter dunia yang memperbudakkan. Namun Yesus bilang, tidak, saya bukan untuk jadi raja dunia. Sehingga dia menyatakan, saya ini menuju kematian. Dan perempuan ini berbuat baik. Dan semua menjadi diam. Sehingga dia bilang, kamu juga bisa berbuat baik kepada orang miskin, kepada sesamamu, kapanpun yang kau kehendaki. Tapi pertanyaannya, apakah hatinya Kristus yang merasakan perbuatan baik sesamanya sebagai manusia pada dasar manusia juga kita miliki? Maka bagaimana kita memelihara motivasi yang baik, hati yang baik itu adalah memiliki hati yang sama seperti Kristus. Karena sebelumnya Yesus datang berkunjung kepada orang sakit, disembuhkan. Datang berkunjung kepada orang-orang miskin, dikasih penghiburan. Datang berkunjung kepada orang banyak itu, atau bahkan dia memberikan makan 5.000 orang. Semua sudah diperbuat, dan si perempuan ini mungkin melihat bahwa Yesus ini sangat baik sekali kepada manusia. Namun si perempuan ini berpikir begini, kapan saya bisa berbuat baik kepada Tuhanku? Karena ibarat begini, ketika si perempuan ini berpikir bahwa memang kalau dia meyakini sebelumnya Yesus ini akan mati, terus ketika saya tidak sempat berbuat baik waktu Yesus sebagai manusia, kapan lagi? Dan kita bisa bayangkan sekarang, kalau pertanyaannya, hai Pak Pendeta Sahala, kapan kamu pernah berbuat baik kepada Yesus? Enggak pernah. Karena saya tidak pernah ketemu dengan Yesus secara manusia. Tapi ada jawabannya. Yesus bilang waktu dia masih hidup, dan bahkan firman Tuhannya kita dengarkan, ketika engkau berbuat kepada salah satu saudaraku yang terkecil itu, apakah dia sakit dan kamu kunjungi, apakah dia haus kau kasih minum,
maka kamu sudah berbuat kepadaku. Pertanyaannya, sudah banyakkah kita berbuat baik kepada seperti itu? Maka kita menjaga motivasi. Jadi bagaimana memelihara hati yang baik? Berarti kita harus lihat kesempatan kita mengunjungi orang sakit. Itu baik hati, memiliki hati seperti Kristus. Memberikan orang yang kelaparan makan, minum. Kita menghiburkan orang yang gundah gulana, yang mencari jati diri hidupnya, yang tidak mengerti, tidak pahami, padahal dia punya kelengkapan tangan, pikiran, kaki, dan mulut, semua bisa digunakan. Namun kita datang untuk menghiburkan, menguatkan dia, dan memberikan jalan hikmat Tuhan untuk bisa digunakan segala potensi dalam hidupnya. Itu berbuat baik. Itulah menjaga motivasi kita dalam Kristus, bahwa Kristus mengajar kita untuk melakukan itu. Yang kedua adalah memiliki hidup. Saya dalam kurung di situ, memiliki hidup atau akal budi yang sama seperti Kristus dan bersifat tetap. Wow, bagaimana kita bisa membayangkan itu dari ayat 6 itu? Karena dalam ayat 6 dikatakan begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau bicara hidup berarti kita harus membawa napas. Ini segala komponen kehidupan kita. Tubuh, mulut, pikiran, mata, dan tangan, kaki. Itulah hidup kita. Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu adalah mempergunakan segala komponen dari seluruh tubuh kita itu, yang digerakkan hati dan roh kita, maka kita harus menyadari ketika kita sudah di dalam Kristus, berarti kita sedang bekerja sama dengan Kristus untuk memperlihatkan itu. Sehingga bagaimana memeliharanya? Ya, hati tadi tetap berpadu kepada Kristus seperti Kristus, kemudian tunjukkan kesaksian dari gerakan roh atau Kristus dari hati kita, dari roh kita itu yang diperlihatkan tubuh kita. Sehingga orang akan melihat, hebat ya. Kemudian yang ketiga kita lihat, memiliki komitmen dan usaha menjaga karakter Kristus. Selalu tetap teguh. Kenapa? Karena memang kadang-kala kita bisa lemah. Semua manusia memiliki sisi kelemahan yang bisa melemahkan dia. Apakah dia lemah sendiri oleh karena keinginan dagingnya? Apakah dia lemah sendiri oleh karena tujuan yang tidak dicapai? Atau bisa dilemahkan oleh kondisi, dilemahkan oleh orang lain? Maka bagaimana kita memelihara motivasi diri itu dalam Kristus? Maka lakukan yang nomor 2, memiliki akal budi, hidup yang sama seperti Kristus. Ibaratnya pada saat kita gundah gulana karena ada usaha yang bangkrut, karena pekerjaan kita itu seperti tidak menyenangkan, karena memang kita tidak mendapatkan jabatan yang baik, karena kita tidak mendapatkan nilai yang baik, maka kita cari tahu bagaimana kita menjadi motivasi penghibur bagi orang yang gundah gulana juga. Itulah menjaga motivasi hidup dalam Kristus. Maka kita mau jika ada saudara mengajak kita berkunjung kepada orang sakit atau mungkin melayat, maka itu menjaga motivasi diri dalam Kristus. Karena itu yang diperbuat Yesus. Dia tidak mencari harta di dunia, dia tidak mau jabatan di dunia, dia tidak mau puji-pujian bagi banyak orang di dunia, namun dia selalu mencari kesempatan mana lagi orang yang memerlukan penghiburan dan kekuatan. Itulah yang disebut memiliki komitmen dan usaha menjaga karakter dalam Kristus. Sahabat Dios Radio, kita sudah melihat yang bagian pertama. Kita melihat bagian kedua, bagaimana menjaga motivasi diri dalam Kristus. Pergunakanlah hati baik dan akal budimu dalam Kristus. Kalau dari pelihara, sekarang pergunakan. Dalam ayat 7 mengatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Wow, ini kata-kata bukan kata-kata yang orang anggap bisa sebuah puisi. Kadang-kala puisi itu bergema dalam pentas, kemudian keluar dari pintu studio, kita bisa lupa. Karena kita anggap itu adalah sebuah puisi. Ini kata-kata bisa dipuisikan. Tapi bagi saya kata-kata ini semua kata bermakna dan memberikan kehidupan dan perubahan bagi yang mendengar. Perhatikan, saya coba beberapa, saya pilah-pilah itu. Yang pertama, pergunakanlah hati baik dan akal budimu dalam Kristus. Pergunakan, kata pergunakan. Dikatakan persis, menjaga akar kokoh dan berkembang segala ajaran Kristus dan karakternya. Menjaga akar kokoh itu berarti
kita coba merenungkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di dalam siapa? Karena kita sudah terima Kristus. Kristus sudah ada. Kristus itu adalah penjelmaan yang sudah kudus, ataupun jelma yang sudah kudus. Dari tubuh yang berdosa menjadi kudus, yaitu Kristus. Maka kita lihat seperti apa dulu Kristus. Ya berarti Kristus adalah tubuh kudus yang seketika dia bisa di bumi, seketika dia di sorga. Maka nanti kedatangan Kristus itu ya kan dia bisa ke bumi. Karena memang Kristus tubuh kudus. Sehingga kita coba melihat, dikatakan berakar di dalam Dia, di dalam Kristus itu. Jadi bagaimana akar itu bisa kokoh dan berkembang? Berkembangnya ya sebatas kita bisa sudah mendengar ajaran Kristus. Ajaran firman yang diilhamkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masa dia sebagai Yesus menunjukkan firman-Nya dan mengajarkan firman-Nya, dan juga di masa dia Kristus mengilhamkan segala perkataannya, perkataan Allah kepada para rasul yang menjadi firman hidup bagi kita. Akar itu ibarat bisa bertambah cabangnya. Akar itu bisa menusuk sampai lebih dalam kepada tanah untuk memperkokoh batangnya. Akar itu bisa melebar, bahkan mengganggu yang lain ataupun mengikat yang lain untuk menjadi terikat kepada batang yang memiliki akar yang bergerak itu. Bayangkan ketika kita semakin dalam mengerti siapa Kristus, semakin mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Kristus, maka akar kita itu bisa kemana-mana dan mengkokohkan diri kita yang menyaksikan selama hidup kita, mengkokohkan di mana kita pun berada, tidak tergoncangkan, tidak tergoyangkan oleh situasi pencobaan apapun di sekitar dunia. Mungkin kita tetap lemah tubuhnya, seketika bisa jatuh, tetapi tetap bangkit. Itulah akar yang kuat. Ibaratnya ketika batang dipotong, namun ketika akar itu masih memiliki support penghidupan, dia akan menumbuhkan tunas. Dia akan menumbuhkan batang kembali. Yang kedua, kita lihat bagaimana mempergunakan hati yang baik dan akal budi dalam Kristus adalah mengusahakan selalu siap dan rela dibangun berdasarkan Kristus. Karena kalau kita mungkin dilemahkan situasi kita sendiri, dilemahkan oleh sebuah pekerjaan dan usaha, namun kan kita sudah punya akar yang kuat. Ketika akar itu masih ada berhubungan dengan Kristus, berarti tidak ada pernah yang disebut kelemahan tubuh itu akan menjatuhkan kita sampai mengeringkan akar. Nggak mungkin. Kecuali akar itu dipotong, tidak berhubung lagi dengan tanah dan air, maka batang itu otomatis akan mati. Namun di sini ketika kita sudah menyadari dan sudah membangun bahwa kita hidup dalam Kristus yang sudah berakar, maka apapun pergumulan dan tantangan atau membuat kita itu lemah, dapat lagi dibangkitkan. Ketika kita rela dibangun berdasarkan Kristus. Bagaimana rela dibangun? Mendengar nasihat Kristus, mendengar teguran para mungkin apakah hamba Tuhan, penginjil, saudara kita Kristen yang mengingatkan kita di dalam firman Tuhan sehingga kita kembali kepada jalan yang semula dalam Kristus. Atau mungkin anak kecil yang mengingat, atau mungkin sebuah kisah yang di luar yang menggambarkan bahwa itu tidak baik ataupun baik dan mengembalikan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka akan ditumbuhkan lagi, dikembangkan lagi. Itu yang disebut menjaga motivasi diri, yaitu mengusahakan selalu siap dan rela dibangun berdasarkan Kristus. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk iman dalam hidup sehari-hari sesuai firman-Nya. Kita bukan saja disuruh menjaga menjaga motivasi, kita bukan hanya disuruh misalnya mengusahakan sebuah kesaksian untuk siap rela diajar, tapi kita juga memperlihatkan. Ada orang hanya tahu menjaga, tapi disuruh memperlihatkan, aduh malu. Ada orang yang mungkin dia usahakan tetap terjaga semangatnya baca firman Tuhan, berdoa dan puji-pujian, tapi disuruh bersaksi, ogah. Di sini dalam ayat ini mengatakan perlihatkan bentuk iman dalam hidup sehari-hari. Berarti kita perlu apa? Pergi ke gereja beribadah, tunjukkan bahwa kita itu memiliki motivasi hidup dalam menyukuri segala kehidupan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan di gereja, di rumah-rumah ibadah. Kita perlu mungkin bersaksi karena ada sesuatu yang kita senangi, banggakan dalam pertolongan Tuhan. Kita saksikan di hadapan orang-orang percaya sehingga orang lain pun terhiburkan dan terdorong, termotivasi. Dan itu menjaga motivasi kita. Kita perlu mungkin
mengajak orang berdoa dalam situasi apapun, sehingga kita pun melihat ketika dalam ajakan doa kita terhadap orang lain, jangan-jangan dia sudah menjadi tertolong dan kita pun semakin dikuatkan. Itulah disebut memperlihatkan bentuk iman. Lantas apa yang kita perbuat kalau kita dikatakan orang beriman? Lantas apa yang kita bisa perlihatkan kalau kita sendiri merasa bahwa kita orang beriman? Kalau diam-diam saja, itu tidak memperlihatkan. Dan yang keempat, bagaimana mempergunakan hati yang baik dan akal budi dalam Kristus adalah memelihara sukacita dan syukur atas segala sesuatu yang disediakan Tuhan. Sahabat Dios Radio, kita bisa membayangkan bahwa kita ini menggunakan tubuh yang lemah. Dan kita tidak bisa katakan, saya kuat, saya bisa hadapi apapun. Tapi ketika dia dikasih uang cuma-cuma sekian miliar, sekian puluhan miliar, dia bingung untuk mempergunakannya, dia diam dan dia itu semua akan disimpan sebaik-baiknya, atau dia mikir-mikir mau gimana. Dia lupa ada saudaranya yang perlu ditolong. Sampai orang akan kasih tahu, itu begitu banyak duitmu, bisa gak kau tolong ini? Baru dia sadar, oh iya, menolong di sana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dunia ini bisa menggoda kita, melemahkan segala pikiran yang sesuai karakter Kristus. Kenapa? Kita ada di dunia, kita masih menggunakan hal-hal dunia. Maka ketika dunia itu dipenuhkan kepadanya, maka kita harus hati-hati. Apakah kita masuk di dalam tekanan dan perbudakan dunia itu? Jika itu terjadi, sudah saya pastikan tidak ada sukacita dan syukur. Itu tidak ada. Kenapa? Dia berpikir saya butuh kesehatan, dia bayar. Saya butuh dituntun dengan kursi roda, dia bayar yang menuntun. Saya butuh helikopter untuk membawa saya kemana-mana, dia bayar itu. Kapan dia bersyukur? Nggak pernah. Disyukurnya apa? Ada duitku yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ini yang disebutkan dalam ayat 7. Untuk menjaga motivasi dalam Kristus, maka bersukacita dan bersyukurlah dalam segala sesuatu. Bukan hanya pada saat kita memiliki apa yang kita butuhkan di dunia sebagai orang dunia, tetapi juga bagi orang yang saat itu kesempatannya tidak memiliki dari banyak dunia. Tetapi dia hanya menjalani kehidupan yang biasa, dia menjalani kehidupan yang apa adanya, dia menjalani kehidupan yang jujur dan berani untuk melangkah terus memperlihatkan bahwa dia dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, maka bersyukurlah selalu di situ. Itu adalah menjaga motivasi diri dalam Kristus. Bukan berarti ketika kita tidak punya apa-apa terus kita tidak bersyukur, nanti tunggu saya sudah baik-baik adanya baru saya bersyukur, maka kita akan menuju kelemahan. Tapi kita memiliki sesuatu hal lebih daripada yang lain di dunia, atau sama sekali tidak memiliki apa-apa yang dibandingkan dengan banyak dunia, orang-orang di dunia, maka bersyukur dan bersukacita salah satu adalah kekuatan kita hidup tetap untuk bermotivasi dalam Kristus. Dan yang ketiga terakhir kita lihat bagaimana menjaga motivasi diri dalam Kristus. Pertahankan motivasi kebenaran dari dirimu sendiri dalam Kristus. Pertahankan motivasi kebenaran dari dirimu sendiri dalam Kristus. Kenapa kalimat ini seperti bahasa dunia? Ya gak apa-apa. Kenapa? Dalam firman Tuhan pun mengajarkan kita itu, kita memiliki tadi dasarnya adalah keserupaan dan kesegambaran Allah. Kita memiliki motivasi. Jangan seketika kita lemah kita salahin Tuhan. Seketika kita kaya kita rendahkan Tuhan. Hati-hati. Kita ini memiliki sisi keilahian. Ya kealihan karena segambar serupa. Sehingga ketika Tuhan memperlihatkan anugerahnya kepada semua manusia, dan mereka bisa lebih baik daripada kita yang ada dalam Kristus, ya jangan iri. Sebab apa? Ada sisi anugerah ilahi kepadanya untuk memperlihatkan kebaikan pada manusia atau dari diri manusia. Persoalannya orang yang seperti itu, jika dia tidak di dalam Kristus, matinya ke neraka, kan gitu kan? Tapi kalau orang yang sudah dalam Kristus, dia sampai tahu juga bagaimana kemanusiaan potensi ilahi keilahiannya itu dijaga dengan baik dan juga bekerja sama dengan Kristus, maka di dunia pun baik dan mati pun ke surga. Maka saya katakan tadi, pertahankan motivasi kebenaran dari dirimu sendiri, tapi dalam Kristus. Ya, apa itu yang kita lihat di dalam ayat 16?
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ini bahasa yang keras loh ketika firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Perhatikan. Apa yang kita coba perhatikan? Pertama, mendahulukan pengertian dasar dari firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya begini, ketika saya mau menikah, terus nanti orang bilang, nggak baik lo menikah tanggal segini, harus tanggal segini, ya kan bingung kan? Gara-gara itu kadang-kadang nggak jadi menikah gitu. Apalagi kalau orang bilang, itu nama suamimu atau nama istrimu itu berbeda loh, kayaknya nama ini tidak baik, ganti dong dulu namanya, datang ke gereja ganti nama gitu, supaya baik pernikahanmu. Mengerikan kalau itu misalnya motivasi dunia melemahkan kita. Itulah yang disebut di sini, jangan sampai kamu dihukum dengan perkataan-perkataan begitu. Atau misalnya nanti kalau kamu misalnya melakukan acara oleh karena sesuatu hal atau tamu kurang datang oleh hujan deras di pagi hari, kemudian langsungkan di siang hari. Kemudian ada orang, nggak baik ya situasinya, masa di siang hari ada pestanya atau ada ke gereja di siang hari nggak jadi di pagi hari. Kita dihukum dengan perkataan-perkataan itu. Maka kita kembali, kalau kita sudah dalam Kristus, cukup jika kita tidak tahu begitu ada motivasi firman Tuhan tertulis, cukup berdoa kepada Tuhan. Berdoa, perkatakan lagi apa yang menjadi pergumulan kita, kemudian laksanakan seperti biasa yang bisa dilakukan pada saat itu sebagai manusia. Itulah disebut menjaga motivasi dalam Kristus. Sehingga perkataan apapun yang akan menyerang kita untuk melemahkan iman kita itu, kita sudah tahu bahwa kita kuat menerimanya. Bisa saja orang akan merasa bahwa kita akan dilemahkan dengan perkataan yang menghakimi. Tapi yang tahu kita dalam Kristus, yang tahu kita bersama Kristus, bahwa kita tetap menjaga kekuatan iman dan sukacita kita di dalam Kristus. Kenapa? Kita didukung firman Tuhan yang memberikan perkataan-perkataan menguatkan dan menghiburkan. Yang kedua adalah memelihara motivasi benar dari firman Tuhan. Sekarang kalau kita misalnya ada sebuah peristiwa dalam kehidupan sehari kita itu, karena kita salah melangkah dalam menjalankan usaha. Mungkin kita menjalankan usaha itu dengan tulus dan apa adanya. Namun di mata manusia menghasilkan di hari sore itu tidak beruntung. Tetapi memberikan keuntungan bagi orang lain. Kita hanya sudah tidak ada untung atau mungkin rugi. Tapi ada orang yang menerima keuntungan dari perbuatan kita sehari itu. Tapi orang lain akan lihat, kamu kok begitu? Apa untungmu hari ini? Nggak ada kan? Kamu hanya memberuntungkan dia. Karena kamu rela menemani dia dengan usahanya dan semua terjadi keuntungan bagi dia. Dan sedangkan usahamu kamu abaikan. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan. Mungkin kita tidak begitu jelas melihat firman Tuhan memberi dorongan kepada kita bahwa perbuatan kita itu perbuatan baik. Tapi suatu ketika misalnya kalau orang yang kita temani itu berterima kasih, membagikan keuntungannya, berbagi bahagia dengan kita, kita rela menemani dia dan mendapatkan keuntungan, sedangkan kita rela usaha keuntungan kita itu berkurang atau mungkin merugi. Sehingga kita melihat, saya melakukan seperti kebenaran firman Tuhan. Saya melakukan seperti Yesus lakukan, Kristus lakukan. Karena dia mungkin secara umum hatinya dipimpin oleh Roh seperti diperbuat oleh Yesus. Apa yang diperbuat oleh Yesus? Ketika kita melihat pengertian memelihara motivasi benar dari firman Tuhan, Yesus itu datang ke dunia dari sorga, meninggalkan segala kehebatan yang ada di sorga loh. Meninggalkan segala kekayaannya yang ada di sorga, sebab dia berkuasa di bumi dan di sorga, dalam Matius 28. Itu semua bahkan dikatakan dalam Efesus, dia meninggalkan keilahiannya, kealahannya, hanya datang ke dunia untuk membantu orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, mencelikkan mata yang buta, membuat orang yang pincang cacat berjalan kembali, membuat orang yang kelaparan jadi makan. Itu semua kan
membawa sesuatu kekayaan surgawi kepada manusia. Yang notabene kalau misalnya Yesus secara manusia tidak kenalan dulu, kamu kenalnya kamu semarga saya, sepam saya, sekampung saya, sesuku saya, tidak. Tetapi dia melakukannya dengan tulus, memberikan kebaikan surgawi kepada semua manusia. Dia melakukannya sebagai manusia loh. Maka di situ yang disebut bagaimana memelihara motivasi yang benar itu. Kadang-kala kita tidak tahu perbuatan kita untuk membuat orang menjadi lebih baik, namun kita mengorbankan diri kita untuk sesuatu hal itu dan bahkan merugi, tetapi orang lain mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan. Itu kan sama seperti Kristus. Halo sahabat Dios Radio. Maka kita sering tidak menyadari ketika kita tahu kita di dalam pimpinan Kristus. Kristus pun ikut campur menjaga motivasi diri kita itu. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana mempertahankan motivasi kebenaran dari dirimu sendiri dalam Kristus, menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam konteks di mana Yesus itu mendapatkan taburan minyak dalam kepalanya untuk mempersiapkan penguburannya. Apa yang dikatakan Yesus dalam konteks itu? Perbuatan baik yang harus kamu lakukan, beritakanlah Injil. Lihat dalam ayat itu. Perbuatan baik yang sesungguhnya adalah memberitakan Injil. Kenapa bisa perbuatan baik itu memberitakan Injil? Kayak ya memang Tuhan itu, Yesus itu tidak membawa kita itu berbuat baik sebagai ukuran manusia. Tapi perbuatan baik kita memberitakan Injil, Injil adalah membuka pintu keselamatan. Ketika dia mendengar Injil, dia terima Kristus oleh berita Injil, pertama dibuka bahwa dia menyadari kehidupannya yang baik. Dia akan semakin merasakan ada lebih hidup lagi menjalani hari-harinya. Dan setelah dia merasakan kehidupan yang diberikan Kristus oleh karena dia terima Kristus, maka itu juga memberikan dia hikmat mempergunakan segala komponen hidupnya. Sehingga kita tidak bisa menyangkal ketika ada orang yang tidak punya tangan, hanya sebuah jari sedikit dalam tangannya, tidak punya kaki, tapi dia terkenal dan bisa masak sendiri, bisa jalan sendiri, mempergunakan hanya satu tubuh komponen. Kira-kira kenapa bisa terjadi? Yaitu kalau dia sudah ada dalam Kristus, maka apa yang ada di dalam dirinya itu mestinya bisa mendapatkan hikmat untuk mempergunakannya. Jadi tidak ada kata mengatakan bahwa saya punya kelengkapan tubuh ini, saya tidak bisa gunakan apa-apa. Itu perlu Kristus, sahabat Dios Radio. Kalau dia tidak menyadari bahwa segala komponen hidupnya tidak bisa dipergunakan untuk kebaikan bagi dirinya dan bagi sekelilingnya, itu perlu Kristus. Supaya Kristus memberitahu, kuku ini pun ada artinya. Rambut sehelai pun ada artinya. Dengan mata yang berkeliling-keliling ini pun ada artinya. Bagaimana maksudnya ini? Apa yang ada di dalam diri kita ini kita bisa bekerja sama dengan Kristus. Sembari kita memang menjaga motivasi diri kita dalam Kristus, maka apa menjadi kesempatan kita menyaksikan kebaikan kebenaran Kristus? Kita bisa pergunakan baik melalui apa kesempatan jari-jari, apa kesempatan mulut, apa kesempatan mata, apa kesempatan kaki, apa kesempatan badan ini kita pergunakan untuk kebaikan bagi sesama kita. Itulah yang kita sudah lihat bagaimana menjaga motivasi diri dari diri kita dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan menambahkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih baik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, buat sobat Dios semua, kita sudah mendengarkan sharing malam hari ini tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Nah, buat kamu nih sobat Dios yang malam hari ini sudah mendengarkan sharing, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274.
Isi ulang lagi ya di 0813 87227274. Balik lagi bersama Isya dan juga pendeta yang sudah hadir malam hari ini, yang tadi sudah berbagi, men-sharingkan tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Dan seperti yang sudah kamu dengarkan, nah buat kamu yang punya pertanyaan, line WA sudah kita buka di 0813 87227274. Oke, ulang lagi ya di 081387227274. Nah, kali ini kan kita sedang Bapak sudah men-sharingkan tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Yeah. Nah, gimana caranya nih Pak? Karena kan gini, apalagi nih kita berbicara tentang yang paling banyak punya struggle itu adalah anak-anak muda. Okay. Di awal ketika jatuh cinta pertama sama Tuhan, punya kasih mula-mula tuh semua menggebu-gebu. Udah ngelakuin semua, udah penuh dengan cinta. Wah, motivasinya udah tinggi banget. Yeah. Cuman pada saat dalam perjalanannya banyak hal yang terjadi. Ya entah itu masalah keluarga, masalah semuanya lah yang terjadi dalam kehidupannya dia gitu, yang belum apa yang paling sering itu adalah muncul masalah pelik dalam percintaan. Yang akhirnya kasih yang mula-mula yang seharusnya itu kan bisa menjadi motivasi diri kita. Ya, ya. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, untuk anak-anak muda nih yang saat ini mendengarkan siaran malam hari ini, yang saat ini nih sedang menggebu-gebu, mungkin suatu saat mereka akan mengalami di mana ketika ketika kasih mula-mula itu jadi menurun. Dari menurun gitu. Ya, gimana nih Pak caranya nih Pak? Karena kan kita tahu bahwa Tuhan sudah kasih bukakan banyak hal gitu kan, tentang bagaimana tadi Bapak sudah bilang peliharalah hati yang baik dalam Kristus. Karena kan itu semua dari diri kita sebenarnya yang membuat kita bisa menjaga itu. Nah, cuman kan jadi masalah adalah gimana nih caranya biar motivasi yang sudah ada dengan api gelora cinta sama Tuhan untuk melakukan semua hal dalam Kristus ini tetap ada. Walaupun permasalahan banyak tetap terjaga. Gimana caranya Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Ibu Isya. Ibu Isya. Baik, sahabat Dios Radio. Pertanyaan ini harus kita pahami dulu latar belakangnya. Misalnya, apakah cinta dasarnya itu cinta dalam Kristus kepada seseorang? Misalnya ini antara pemuda dan pemudi. Demikian juga misalnya suami dan istri, istri dan suami. Apakah cinta dasarnya itu cinta berdasarkan Kristus? Kalau itu perlu dijaga. Itu dulu pertama. Itu perlu dijaga dan dipelihara. Apapun tantangannya ke depan. Namun ada dua sisi yang perlu bertanya. Kalau misalnya dia masih pemuda dan pemudi, kenapa cinta seseorang dalam Kristus tadi itu menjadi pudar? Bisa saja karena memang pacarnya itu selingkuh. Bisa saja pacarnya itu memang sudah tidak ada hati dan mencoba-coba cari yang lain. Kalau dia hanya sebatas mau cari-cari yang lain, tidak ada hati dan tidak ketemu yang lain, itu masih ada kesempatan memelihara cinta. Nah, kalau suami istri tidak boleh, apapun tantangannya, walaupun dia selingkuh, walaupun dia bagaimana si suami atau istri, sebisa mungkin tetap jaga pelihara cinta dalam Kristus itu. Karena itu adalah menyelamatkan satu yang lain. Ya, mungkin masih banyak mau saya tambahin, tapi kira-kira bagaimana? Jadi benar-benar dijaga ya, dan ya kalau yang pernah saya pelajari adalah untuk kita tetap menjaga motivasi itu adalah dengan kita terus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Nah, sekarang kalau misalnya tadi juga Bapak pernah juga bilang bahwa ini ada satu tadi di ayatnya juga tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, ya kan? Punya iman yang teguh. Nah, banyak hal dalam
mungkin pada saat awal kita masih punya api yang kuat dalam Tuhan, motivasi kita masih oke dengan Tuhan segala macam. Tapi dalam kenyataannya ini kan perjalanan hidup ada hal-hal yang membuat kita jadi dalam pandangan mata kita secara jasmani itu membuat iman kita tuh jadi tidak jadi melemah tuh Pak. Nah padahal kan Tuhan sudah bilang kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Nah, gimana caranya untuk kita tetap punya pandangan terus tertuju sama Tuhan, Pak? Karena kan banyak hal yang kita tuh kita sendiri istilahnya kalau saya pernah dengar tadi ini, udah biar kita nggak jatuh dalam iman, kita nggak runtuh nih, pasang aja nih kacamata kuda katanya. Oke. Gitu. Karena kan kadang kita kalau ngelirik sana tiba lihat ini, oh ternyata ya istilahnya ada, oh kebun tetangga lebih bagus daripada punya kita. Jadi yang iman yang tadi kita Tuhan bilang ini, udah kamu taruh iman kamu gitu. Nah, gimana caranya untuk kita menurut Bapak nih dari firman Tuhan sendiri untuk kita tetap teguh dalam iman, apalagi kita sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Firman yang terus kita terima, baca firman tiap hari udah selalu kita lakukan. Tapi kadang-kadang secara daging suka tiba-tiba gini, aduh kok kayaknya ini tidak sesuai ya dengan apa yang saya dapatkan dari apa yang Tuhan ajarkan sama saya, kok kayaknya beda gitu. Nah untuk kita tetap menjaga itu tuh Pak, karena kan itu kan salah satu yang membuat motivasi dalam diri kita tetap bertumbuh, tetap ada. Nah, untuk kita bisa menjaga tuh biar kita tetap teguh dalam iman itu bagaimana Pak? Iya, ada beberapa ayat sebenarnya yang bisa kita lihat ya. Mungkin ada ayat yang memang membuat kita itu lebih mengerti. Misalnya dalam Ibrani pasal 3:14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Itu Ibrani 3:14. Ini kan semata-mata seolah-olah berarti kita punya sisi untuk pegang iman itu. Tapi di sini ada latar belakangnya. Kita itu sudah di dalam Kristus karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Jadi kita sudah dalam Kristus. Bukan berarti kita mencari-cari lagi supaya kita dalam bagian Kristus. Tidak. Tapi motivasinya ingat, saya ini sudah dalam Kristus. Jadi memang kelemahan tubuh bisa diserang dari berbagai cobaan, seperti tadi persoalan cinta, persoalan sahabat, segala macam kehidupan, bahkan juga persoalan kita nggak berani untuk bekerja di tempat yang lain karena kita masih nyaman di sini, dan ada hal lain yang untuk mengajak kita tidak berani melangkah untuk lebih baik, tapi kita masih nyaman di zona yang nyaman. Tapi kita ingat, saya ini sudah dalam Kristus, itu aja. Oke. Di dalam Kristus itu kita disebut, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula itu. Ketika kita itu diambil Tuhan masuk dalam Kristus, kita kan karena beriman. Ya. Maka kita masuk di dalam Kristus, mendapat bagian dalam Kristus. Kita coba ingat lagi, dulu kamu itu kan karena memang beriman ada dalam Kristus dan ingin menerima Kristus dan masuk dalam Kristus. Itu kembalikan lagi untuk mengingat semula. Jadi bukan berarti tantangan sekarang itu seperti kamu mau lari dari pekerjaan hidupmu dalam Kristus. Kalau kita misalnya masih ingat waktu kita pertama-tama ditangkap Kristus, terus kita sukacitanya ada, bahkan kita coba berusaha kepenuhan sukacita, kemudian kita hatinya baik, terus berusaha berbuat baik, kita bangun diri kita dengan doa, dengan teratur, kemudian baca Alkitab, beribadah dengan setia, bahkan mau melayani, tiba-tiba ada tantangan karena gagal cinta, ada tantangan karena usaha bangkrut, ada tantangan seperti banyak hal dari dunia. Kemudian kita tidak melakukan seperti yang pernah kita lakukan. Maka ingat kembali ketika kita betapa menggebu-gebunya masuk dalam cinta Kristus, cinta Allah itu, maka kita lakukan lagi walaupun dengan berat hati, tapi kita usahakan, itulah memotivasi diri. Kita bisa mengingat begini, kalau dulu saya bisa, kenapa sekarang enggak? Jadi itulah mengembalikan cinta kita itu.
Jadi tidak gampang, artinya kita bisa akan merasakan kemerdekaan ketika kita melakukan seperti yang dulu kita lakukan awal-awal mencintai Allah, mencintai Kristus. Semua gundah gulana yang membuat berat hati kita itu akan dikikis oleh perbuatan kita itu. Dan itulah menunjukkan kita itu menjaga motivasi dan memiliki kemerdekaan. Nah itu. Ya, jadi buat kamu nih Sobat Dios ya, berarti ingat kembali ketika pertama kali kamu jatuh cinta sama Tuhan. Iya. Gimana berkobar-kobarnya cinta kamu sama Tuhan. Itu yang bisa membuat kamu jadi bisa bertambah teguh. Karena kan walaupun namanya hidup, tantangan dan persoalan hidup pasti selalu ada. Benar. Ya Pak ya, roda Iya. kehidupan itu kadang di atas, di samping, di bawah, ya Iya. kan? Akan terus seperti itu dan kita akan mengalami, itulah proses hidup yang memang harus kita jalani selama kita Iya. masih hidup di dunia ini. Harus, karena Iya, kita Pak, ya? hidup di dunia. Hidup di surga tidak ada lagi tuh. Betul. Makanya ketika kamu merasa bahwa kok tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa nih untuk kita bisa bertambah teguh, untuk kita meneguhkan lagi nih iman kita adalah ingat dulu ketika pertama kali kita jatuh cinta. Iya. Ketika kita ya istilahnya kalau dari yang saya tangkap dari apa yang Bapak bilang bahwa kayak kita jatuh cinta nih, misalnya pacaran, jatuh cinta sama pasangan, ya kan? Kalau misalnya mulai kenapa sih nih orang makin lama makin nggak enak misalnya gitu. Perhatian apa kurang perhatian? Kurang perhatian misalnya. Ya, udah ingat aja dulu waktu kamu jatuh cinta pertama kali sama dia gimana. Iya. Ya, itu yang akan membuat kamu jadi bertambah cinta lagi. Kan seperti itu ya Pak ya? Apalagi kalau cinta itu artinya kan pengorbanan. Ya. Jadi orang yang rela mencintai dia lebih dulu mengorbankan sesuatu dari dirinya. Betul. Jadi kalau misalnya dia tertekan oleh tekanan dunia ataupun melihat situasinya tidak seperti dulu, ditanya lagi dulu siapa yang duluan mencintai. Atau setelah kita dicintai kita merasakan cintanya seseorang yang melemahkan cinta kita karena perbuatannya, maka ketika tumbuhnya cinta kita itu dulu waktu kita benar-benar mencintai kita berbuat sesuatu, berkorban. Untuk menumbuhkan cintanya walaupun dia awal lebih dulu mencintai, maka kita lakukan perbuatan dulu supaya dia kembali mencintai kita. Nah itu dia, makanya yuk sama-sama buat kamu yang saat ini mungkin sedang mengalami banyak hal yang membuat kamu jadi aduh kayaknya aku udah males deh Tuhan-Tuhanan dulu deh untuk sekarang, mendingan gak usah Tuhan-Tuhanan dulu deh gitu, atau misalnya kayaknya saya gak percaya lagi deh gini-gini gitu. Iya. Yuk ingat kembali ketika pertama kali kamu jatuh cinta. Iya. Dengan begitu membuat iman kamu semakin menjadi bertumbuh kembali. Cinta kamu juga semakin bertumbuh kepada Tuhan. Amin. Oke Sobat Dios, kita akan kembali lagi dengan pastinya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi buat kamu semua nih, line WA tetap kita buka di 0813 87227274 di 081387227274 buat kamu yang mau bertanya kepada Bapak Pendeta Sahala. Oke? Masih dengan Isya dan juga Bapak Pendeta Sahala yang ada saat ini di Dios Radio di studio ya, yang tadi sudah membagikan, men-sharingkan tentang menjaga motivasi diri dalam Kristus. Nah, Isi ada pertanyaan lagi Pak tentang Siap. kan ini di ayat yang ke-7 yang di Kolose 2 ayat 7 ini kan ada dalam firman-Nya berkata ini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Isya pun pernah mendengar bahwa kunci untuk kita bisa mengenal Tuhan, kunci untuk kita bisa melewati ya kan, Ya. apalagi dengan kondisi situasi dunia yang tidak menentu ini dalam perjalanan hidup kita, kuncinya adalah untuk kita bisa melewati semua itu adalah dengan mengucap syukur. Iya. Nah, cuman kan banyak orang yang aduh Syah susah. Ya benar itu. Kalau ngelihat kayak sekarang nih, udah maya gaji kayak kerja aja, udah mah gaji kecil. Iya. Pengeluaran banyak, Iya. kebutuhan banyak, belum buat ini, belum buat itu, bagi yang berkeluarga butuh buat ini, buat keluarga, buat anak dan segala macam gitu. Iya benar. Susah banget kayaknya buat ngucap syukur. Nah, Oke. buat kita nih Pak,
Iya. ketika menghadapi itu, bahwa Tuhan sendiri sudah bilang bahwa dengan kita mengucap syukur itu adalah kunci untuk kita bisa melewati setiap proses yang Iya. Tuhan kasih. Nah, gimana caranya Pak untuk Sobat Dios yang malam hari ini mungkin sedang mengalami banyak permasalahan dalam hidup, untuk bilang Tuhan terima kasih untuk proses yang sudah dijalani ini nih. Iya, Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari. ya betul. Ya, jadi ini Bu dan sahabat Dios Radio, ada beberapa hal sebenarnya. Ya, bisa banyak, bisa juga sedikit. Yang penting kita bisa renungkan Ya. apa sih yang memotivasi hati kita itu tetap berlimpah syukur. Ya, artinya ucapan syukur itu selalu ada, muncul aja gitu. Tidak ditekan oleh situasi kita ataupun ada kegundah gulanan melihat situasi kita. Pertama, kita kembali saya katakan tadi, kita itu memiliki roh Allah. Kita memiliki kehidupan Kristus itu yang kita tahu dari firman Tuhan. Notabene kita bisa melihat secara kisah Yesus Kristus itu datang ke dunia itu sebagai manusia yang ada yang menerima dan ada yang tidak menerima, menolak. Tetapi apakah pernah Yesus mempersoalkan itu? Tidak. Tidak. Ketika misalnya kita melihat Yesus itu, dia tahu dan manusia tahu dia datang sebagai sebuah peristiwa yang tidak pernah bisa manusia bayangkan. Lahir tanpa ada campur laki-laki dan perempuan. Berarti itu bahkan ada banyak mengakui dia memang dari surga gitu. Dia adalah Tuhan. Tapi apakah Yesus menggunakan itu untuk kemegahannya, keegoisan, kesombongannya di dunia? Tidak. Jadi ketika kita melihat kisah-kisah begitu saja, ataupun kita lihat kisah lain lagi, bahwa dia rela mengunjungi orang yang kecil dan orang yang sakit. Padahal banyak orang ahli Taurat ingin merekrut dia, barangkali mendekati dia. Tapi dia lebih suka untuk bergabung dan berdiskusi dengan orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Inilah kisah yang membuat kita itu, hati kita itu bersyukur gitu. Selagi kita bisa menikmati hari-hari dengan baik. Yang kedua, itu kan dari diri kita, motivasi kita dari firman Tuhan atau kisah Alkitab. Yang kedua, kita kan memiliki sisi kemanusiaan yang kuat gitu. Kita bayangkan, apakah kita mengerti Kristus itu menolong kita sejak usia berapa? Tidak banyak orang usia 13 tahun itu tahu bahwa dia sudah menerima Kristus dan bekerja sama dengan Kristus. Tapi ada orang yang sudah usia 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30, bahkan usia 50 tahun baru dia, oh ini Kristus harus ada dalam diri saya dan bekerja sama. Terus ketika kita berusia 40 tahun baru kenal Kristus, bekerja sama dengan Kristus dan menjadi milik Kristus. Lantas kenapa kita bisa hidup dari usia 0 sampai dengan usia 40 tahun di luar Kristus? Artinya ada sisi kemanusiaan yang bisa kita munculkan sebuah motivasi supaya hati kita ini bersyukur. Emang langkah hidup kita di luar Kristus itu kenapa bisa kita lalui? Jangan ketika kita sedalam Kristus kita kambing hitam kambing Kristus misalnya kan. Padahal dulu sebelum dalam Kristus dia bisa bangkit gitu. Bahkan dia bisa merendah hati, misalnya ketika dia apakah berbuat dosa terus banyak mengucilkan dia, tapi dia tetap berjalan itu di luar Kristus misalnya. Waktu dalam Kristus kok jauh lebih lemah daripada yang dulu. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Ingat lagi, saya ini punya sisi diri ilahi saya yang bisa motivasi diri saya untuk bersyukur. Dulu saya masih di luar Kristus masih mampu bersyukur. Masih rela saya rendahkan diri, rendahkan hati kepada orang, karena pada masa itu saya orang miskin, orang kecil. Jangan ketika dalam Kristus sudah seperti sombong dalam Kristus. Dia tidak punya apa-apa pun dia tidak mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa. Yang ketiga ini ketika hubungan dari orang lain. Kalau kita masih sendiri belum punya istri tapi punya saudara, maka usahakan ceritakan kegundah gulanaan kita itu kepada saudara kita. Kalau misalnya saudara kita itu hanya mendengar, setidaknya kita ada sisi kelegaan. Walaupun kita masih mencari jawaban. Kalau misalnya kita kurang puas, mungkin cari teman yang tahu rohani, firman Tuhan. Atau kalau berani memang ya dia seorang penginjil atau pendeta sekalian. Kita ini masih sendiri loh. Dia berikan apa kata-kata hikmat, kata-kata firman Tuhan lagi. Dan itu ada kelegaan. Itu membuat kita itu nanti muncullah kata-kata,
masih bersyukur saya ya. Masih begini hidup saya, tapi masih bisa komunikasi, masih bisa berpikir jernih, masih bisa memikirkan apa yang baik, masih bisa mau makan 3 kali sehari. Coba bayangin kalau sampai tidak bisa makan. Betul. Kalau yang sudah punya istri atau suami, biasakan ceritakan kegundah gulanaan kita kepada suami atau istri. Maka dia nanti digunakan Tuhan berpikir sederhana, mengatakan begini, ya bersyukurlah. Karena yang disebut suami dan istri, normalnya kalau satu lemah, satu dikaruniakan Tuhan untuk menguatkan. Itu sudah natur. Ya. Kecuali ada kegangguan. Sepanjang tidak ada gangguan masih normal. Biasanya Tuhan karuniakan suami istri untuk menguatkan satu dengan yang lain. Satu lemah, satu pasti akan ada sisi menguatkan. Dan apalagi kalau istri kita dalam Tuhan. Ya. Apalagi suami kita dalam Tuhan. Ya. Itulah 3 hal itu. Terima kasih Bu. Oke Sobat Yos, ya buat kamu nih. Jadi ya dari apa yang sudah di-sharingkan bahwa tinggal sebenarnya gini, pilihan itu di tangan kita. Ya kan? Tuhan sudah kasih itu dalam hidup setiap kita. Dan ya kalau kamu misalnya ngerasa bahwa ya buat kamu yang sudah menikah, ya seperti tadi yang Bapak Pendeta juga sudah bilang bahwa pasti ketika ada satu yang lemah, ada pasangan yang menguatkan. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya deal kamu nih kayak misalnya belum ada pasangan sendiri, kamu masih ada punya saudara untuk saling menguatkan, ya kan? Nah, jadi biarlah terus ucapan syukur itu melimpah dalam kehidupan setiap kita, karena itu kunci untuk kita bisa melalui setiap hal proses yang Tuhan izinkan dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, oke, kita akan dengerin dulu satu buah lagu sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Jadi buat kamu semua, kita juga nanti bisa mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa penutup dan juga doa berkat untuk setiap Sobat Dios yang ada di rumah yang malam hari ini mendengarkan. Biar terus apa yang di-sharingkan, setiap firman yang sudah dibagikan ini bisa menguatkan hidup setiap kita. Oke, jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, terus stay tune di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya, nggak kerasa Sobat Dios, kita sudah sampai di penghujung acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Bersama Bapak Pendeta Sahala yang sudah hadir di studio. Dan sebelum kita tutup, Isya mau minta Bapak Pendeta untuk berdoa dulu, berdoa penutup dan juga doa berkat untuk setiap Sobat Dios yang ada di rumah. Dan satu hal yang pasti adalah, yuk setiap kamu semua, kamu sudah mendengar bahwa banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga motivasi diri. Salah satunya adalah sebenarnya dari diri kita sendiri, yaitu dengan memelihara hati kita, menjaga hidup kita, menjaga komitmen kita sama Tuhan. Nah, yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Pendeta tadi. Jadi yuk buat kita Sobat Dios semua ya, jangan biarkan apa yang sudah di-sharingkan ini berlalu begitu saja. Buat itu jadi satu pelajaran dalam hidup kita untuk kita memotivasi diri kita untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Ya, silakan untuk terakhir saya meminta Bapak Pendeta untuk doa penutup dan juga doa berkat buat setiap Sobat Dios yang ada di rumah. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir bersama kami, berkomunikasi melalui kebenaran firman-Mu di acara Dios Radio saat ini Tuhan. Dan kami percaya semua orang yang mendengar dari berbagai daerah boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan tulus dan dengan jujur, sehingga sungguh firman-Mu akan memotivasi setiap pendengar sahabat Dios Radio untuk tetap menyatakan kehidupannya di dalam Kristus. Kami percaya bahwa firman yang kami dengarkan barusan memang bisa kami merenungkan dan mengulang. Namun jauh daripada itu, biarlah Roh Kudus-Mu mendatangi setiap pendengar untuk menguatkan firman-Mu
dan memimpin kehidupan setiap pendengar untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya dengan penuh motivasi, dengan penuh usaha menunjukkan penyataan imannya dan teguh mempertahankan iman di dalam Kristus untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak akan dipengaruhi untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Dios Radio yang memberikan fasilitas ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan pimpin terus dalam hikmat kebijaksanaan untuk tetap setia memfasilitasi para pemberita-pemberita firman bagi sahabat Dios Radio. Dan demikian juga kita bertemu melalui suara udara ini. Demikian juga Tuhan akan memelihara semua setiap sahabat Dios Radio oleh pertolongan Roh Kudus, oleh pimpinan Roh Kudus, melimpahkan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak ini sebelum kita pamit ternyata ada yang masuk ya. Gak apa-apa ya Pak ya, terakhir. Oh. Silakan. Ya, ini dia mau nanya. Seringkali kita susah, sungkan, bingung bahkan takut menyampaikan Injil bagi orang yang belum di dalam Kristus. Bagaimana cara kita mengawalinya dan tahap-tahap yang harus kita lakukan katanya Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik. Terima kasih ini penanya yang bagus sekali. Jadi tadi motivasinya adalah Yesus sendiri mengatakan perbuatan baik itu adalah memberitakan Injil. Mungkin saya coba cari ayatnya. Ya, ayat itu ada. Ya, memberitakan Injil. Ya. Nih, oke. Dalam Matius. Ya. Oke, ada dalam Matius. Sorry. Oke, baik. Langsung saya jawab aja. Ya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Ya. Pertama, kita coba pikirkan, saya ini pernah nggak menikmati pemberitaan Injil dan membuat kita itu bersukacita dan selamat. Sehingga ketika pengalaman hidup waktu kita mendengar berita Injil itu dan membuat kita ada bersama Tuhan, ya itu pertama yang kita ceritakan. Ya, bahwa kita mendengar dulu saya itu sebenarnya mau terima Injil itu karena saya disadarkan bahwa saya orang berdosa. Maka langkah pertama kita menyaksikan saya ini orang berdosa yang tidak pantas diselamatkan. Sehingga ada Injil yang bisa menyelamatkan saya, kemudian membuat saya itu merdeka dan tahu bahwa dosa itu akan membawa kepada kehancuran saya dan saya bisa meninggalkan dia bersama Kristus. Itu. Yang kedua, bagaimana kita pernah mengalami saya itu sudah ada Kristus dalam diri saya dengan cara barang siapa yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9-10 itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 13. Maka kita ngulang lagi atau membicarakan pengalaman kita itu kepada orang yang kita injili. Sekarang kalau kita bilang, kamu sudah ada Kristus tidak? Kamu sudah merasa bahwa kamu itu benar yakin mengatakan saya sudah terima Kristus. Kalau belum, ya seperti firman Tuhan, mari kita terima dia, mari kita akui dan kita buka hati kita dan kita mengakui Yesus dan kita mengundang dia dalam hati. Setelah itu kita coba mengingat bagaimana saya bisa yakin bahwa Kristus ada di dalam diri saya. Maka si orang penginjil akan mengatakan begini, di mana Tuhan, di mana Kristus itu? Tentu kita sudah pernah diyakinkan. Kita berani mengatakan, Kristus kan sudah saya undang, saya akui dan saya terima dalam hati, berarti dia ada di dalam hati saya. Maka kita akan yakinkan juga bagi mereka yang kita injili. Ketika dia sudah mengatakan, baik saya mau terima dia, saya mau mengakui dia, dengan ungkapan saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengundang dia dalam hati. Maka kita katakan, di mana Tuhan itu, di mana Kristus? Ketika dia kurang meresapi dan dia tahu, ya
manusia itu kan tahu Kristus ada di sorga gitu, tapi dia tidak menyadari, dia baru mengakui bahwa Kristus ada di dalam hatinya. Maka kita tuntun dia, kamu sudah mengakui kan, kamu sudah menerima kan, di mana dia? Maka pasti dia mengatakan ada dalam hatiku. Jadi 3 hal itu adalah bentuk yang sederhana, menceritakan bagaimana kita pernah diinjili, dan kita juga mengulang pengalaman penginjilan kerap diri kita bagi orang yang kita injili. Demikian dari saya. Oke, ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Dan terakhir terima kasih buat Bapak Pendeta Sala yang sudah hadir di Dios Radio malam hari ini, yang berbagi sharing tentang tema kita yaitu menjaga motivasi diri dalam Kristus. Kita percaya tidak ada satupun yang sia-sia dan memberikan perubahan dalam hidup setiap Sobat Dios yang mendengarkan malam hari ini. Amen. Nah, dan pastinya semakin mengenal, semakin cinta akan Tuhan. Amen. Ya. Dan terima kasih buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini juga sudah bergabung. Biar semua yang sudah dibagikan, firman yang dibagikan, setiap bahasan, setiap sharing yang juga sudah disampaikan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan pastinya membuat kita semakin belajar untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Sebelum kita pamit, saya juga mengingatkan kamu semua jangan lupa setiap pagi kita ada doa bagi bangsa setiap jam 5 pagi. Ya, kita akan berdiri berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Jadi buat kamu semua, yuk gabung sama-sama kita berdoa untuk negara kita tercinta ini. Biar terus ada tudung perlindungan Tuhan yang sempurna, ada pengkaparan Tuhan yang sempurna atas bangsa kita. Dan biar terus apa yang menjadi rencana Tuhan, jadi master plan-nya Tuhan buat Indonesia itu yang jadi, bukan apa yang dunia mau atau yang kita sebagai manusia mau, tapi benar-benar yang dari Tuhan yang mau. Untuk pemimpin bangsa ini juga terus kita dukung, biar terus dipilih pemimpin yang terbaik yang daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, baik dari presiden hingga yang paling kecil RT RW, semua yang punya takut akan Tuhan. Yuk sama-sama berdiri bergabung di Dios Radio. Kamu juga bisa bergabung di YouTube OC Media setiap pagi jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Oke, terima kasih buat kamu semua. Biar terus sukacita dari Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bye bye and God bless you all. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.